Oke, baik, setelah kita berhasil membuat tambah data kamar, selanjutnya adalah kita akan coba untuk membuat edit data kamar. Nah, nanti edit data kamar ini nanti kita akan arahkan ke dalam metode ubah yang nantinya akan menampilkan data dari kamar yang kita pilih. Nah, kita langsung ke codingan. Kita akan buat linknya ini untuk diarahkan ke dalam controller kamar dengan metodenya adalah ubah, gitu ya. Oke. Jadi kita tambahkan di sini sebuah link yang mengarahkan ke dalam metode ubah di dalam controller kamar. Nah, kita buat linknya href. Nah, this URL kita akan arahkan index.php admin, kontrolnya kamar, metodenya adalah ubah, dengan nilai parameternya adalah berdasarkan dengan yang kita klik, gitu ya. Nah, di sini tampilkan ID kamar, ya, sip. Sedangkan yang kaki A-nya kita pindahkan ke paling bawah, kita cut, kita pindahkan ke sini. Oke, sip, save, kita coba. Oke, nanti ketika kita arahkan, klik, dia akan diarahkan ke dalam metode ubah dengan nilai parameter ID berdasarkan apa yang kita klik. Nah, karena ID Melati Sukma ini adalah parameternya adalah 10, ID-nya 10, berarti di sini ID-nya akan 10. Begitupun ketika kita klik yang Bougainville misalkan. Nah, dia nilai parameternya adalah berdasarkan ID dari kamar itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan buat metode ubah di dalam controller kamar. Nah, nanti kita masuk ke kamar, kita buat sebuah metodenya adalah ubah function public function ubah, dengan nilai parameternya adalah ID 0. Nah, supaya lebih cepat juga, karena kurang lebih hampir sama dengan ketika proses add, maka kita copy yang dari add, tapi jangan semuanya, kita sampai yang else, sip, pastekan, jangan lupa kasih tutup kurung. Nah, sip. Nah, di sini yang kita ubah adalah ini tambah ini kita ganti menjadi ubah kamar. Kemudian di sini kita tambahkan variabel ID yang akan diisi oleh nilai parameter dari metode ubahnya, ID. Kemudian di sini juga sama, kita akan berubah, kita nggak akan menampilkan data form add, tapi kita akan menampilkan view-nya adalah ubah. Sip. Oke, selanjutnya adalah kita akan buat view ubah ini karena belum ada kan. Nah, kita buat view ubah dalam kamar, yaitu pilih kamarnya, new file ubah.php. Nah, karena hampir sama juga dengan view add, maka kita copy aja yang dari add, tapi tidak semuanya, kita copy-nya dari yang pertama sampai script, sampai sebelum script, gitu ya. Kita copy, pindah ke ubah, kita pastekan di sana. Oke, selanjutnya ada yang diubah lagi di sini untuk proses form actionnya. Di sini bukan add, tapi adalah ubah, yang mana harus berisi nilai parameternya adalah ID. Oke, sip. Nah, select option ini nanti kita nggak akan pakai ini untuk menampilkannya, tapi kita akan coba dengan menggunakan JSON. Berarti yang ini kita hapus di option ini sampai bawah, sampai di atas kaki select kita hapus. Sudah. Kemudian nanti di sini kita akan tambahkan lagi untuk menampilkan data gambarnya. Di form group label. Nah, sini adalah galeri gambar kamar ya. Nah, img
src itu kita kosongkan kelasnya, kelas img thumbnail. Yang ini kita ganti menjadi bukan gambar kamar lagi, tapi ubah gambar kamar. Oke, sip. Oke, kita cek di aplikasinya, kita refresh. Nah, itu ya. Nah, tapi di sini seperti biasa datanya masih kosong karena kita belum mengambil datanya. Nah, ngambil datanya ini kita akan coba dengan menggunakan apa namanya? Kita akan coba menggunakan JavaScript untuk menampilkan data ini, ya. Nah, berarti kita masuk ke codingannya lagi. Paling bawah kita akan buat sebuah script type tag atau JavaScript. Nah, kita buat sebuah variabel URL untuk menampung URL-nya, paste URL, kemudian juga buat variabel fasilitas untuk menampilkan data fasilitas kemudian var tipe kamar sama dengan array, sip. Nah, ini pakai sama dengan ya. Selanjutnya di bawah kita menggunakan get JSON URL tambah index.php admin kamar slash, kita akan buat metode lagi JSON ubah kamar. Nah, plus kita akan ambil variabel ID-nya ID ya. Kemudian function res. Kita akan coba dulu tampilkan dengan menggunakan console.log res. Nah, tapi ini belum bisa ditampilkan. Kenapa? Karena kita belum membuat metode JSON ubah kamarnya. Nah, berarti kita akan buat metode JSON kamarnya di dalam controller kamar. Oke, kita buat metodenya public function public paste dengan nilai parameternya ID. Oke, sip. Apa isinya? Di sini kita buat sebuah variabel JSON this.mk get JSON ubah kamar. Nilai parameter ID. Di sini echo JSON encode JSON. Karena kita akan mengirimkannya berupa berupa JSON. Selanjutnya, karena kita belum buat juga metode get JSON ubah kamar dalam model kamarnya, maka kita akan buat lagi fungsi dari fungsi dari get JSON ubah kamar di dalam model kamar. Nah, kita buat public function, kita bikin aja ya, salah ketik. Copy paste ID. Nah, yang pertama adalah kita akan ngambil kita akan ambil data kamarnya. Yang pertama kita buat sebuah query kamar dengan this db select this db select kamar bintang where, yang mana ID kamarnya adalah ID kamar harus sama dengan ID, dan kita get dan kita result. Nah, kita buat sebuah return, nilai kembaliannya adalah data kamar query kamar. Sip. Nah, kita ketik koma di sini. Sip. Nah,
kita akan coba dengan menggunakan konsolnya, muncul atau tidaknya. Nah, kita refresh dulu. Nah, kita klik kanan, inspect. Kemudian kita arahkan ke konsol. Di sini file to open session ubah kamar. Kita coba buka. Tidak ada reservasi hotel kamar. Oh, sorry, berarti di sini salah perintahnya ya. Kita tambahkan perintahnya from kamar. Nah, kita cek. Nah, sip, muncul. Juga pasti muncul. Sip. Nah, data kamar sudah muncul. Kemudian yang akan kita ambil lagi adalah tipe kamarnya. Jadi di sini kita tambahkan lagi juga query tipe kamar sama dengan this db select tipe kamar dot bintang from, atau ginilah ya, this db get langsung nggak apa-apa, this get kamar tipe kamar result, langsung result. Nah, sip. Kemudian di sini kita masukkan sebuah atau dimasukkan ke dalam arraynya data tipe kamar akan diisi oleh query tipe kamar. Sip, kita save, kita cek lagi, refresh, akan muncul dua. Nah, yaitu pertama adalah data kamar, yang kedua adalah data tipe kamar. Nah, itu ya, ini yang nantinya akan masuk ke dalam select ini. Oke, selanjutnya adalah kita juga akan buat sebuah query juga, JSON juga di dalam yang tadi, di dalam mode yang tadi, untuk menampilkan gambar galerinya, gitu ya. Nah, berarti kita langsung masuk ke dalam codingannya adalah query gambar kamar, this db select. Nah, kita akan ngambil dari tabel ini, kita akan ngambil dari tabel kamar galeri. Kita akan ngambil data dari kamar galeri. Sip. Kita akan ambil dari kamar galeri, berarti kamar galeri. Apa yang akan kita ambil? Yang akan kita ambil adalah URL-nya. Apa di sini? URL-nya. Where. Nah, apa yang akan kita sortir berdasarkan apa? ID kamar kan ya? Oh, kamar ID, sorry. Kamar ID. Nah, from kamar galeri get result. Sip. Nah, kita juga akan tampung di sini itu data galeri kamar. Kita akan isikan dengan query gambar kamar. Sip, kita cek lagi, kita refresh, terusnya ada 3 data galeri kamar. Isinya apa? Isinya hanya 1, yaitu URL-nya atau nama galerinya, kemudian data kamar yang tadi, kemudian data tipe kamarnya. Nah, itu ya. Sekarang kita akan cek lagi. Kita akan masukkan ke sini. Kita akan masukkan ke dalam form ubahnya. Oke. Berarti kita masuk ke ubahnya di sini. Kita masuk ke ubahnya. Nah, res data ini apa? Data kamar map. Nah, sip. Nah, maksudnya kita akan petakan, kita akan pecah. Maka selanjutnya adalah kita akan masukkan ke sini nih, nama kamar. Oke. Di sini pakai ID atau pakai pakai name ya. Berarti di sini input
name, nama kamar akan diisi oleh x dot di sini nama kamar. Oke, kita cek lagi data kamarnya di sini nama kamar kan. Nah, sip. Nah, itu otomatis nanti di sini akan muncul nama kamar. Kita refresh. Nah, itu ya. Harga pun sama. Harga namanya adalah di sini harga kamar. Nah, kita shift alt arah bawah supaya lebih cepat. Harga kamar akan diisi oleh x harga kamar, kemudian jumlah kamar akan diisi oleh jumlah quantity. Nah, jumlah quantity ini adalah jumlah kamarnya. Cek lagi data kamar, jumlah kita ya kan. Nah, sip, kemudian deskripsi. Nah, di sini karena di sini bukan inputan, karena di sini adalah tag area, maka kita akan ambil ini aja dengan ambil ID-nya. Nah, di sini berarti kita buatnya seperti ini. Nah, pakai ID pakai crash. Deskripsi akan diisi oleh apa? Oleh x.deskripsi. Description. Sip. Nah, kita refresh. Nah, gitu ya. Nah. Selanjutnya kita nggak akan langsung masukkan tipe kamar yang ada di dalam data kamar ini yang tipe kamar ini nggak akan masukkan ke sini, tapi kita akan masukkan dulu tipe kamar ini, akan masukkan ke sini. Nah, selanjutnya adalah baru kita akan pilih berdasarkan data yang di sini akan disamakan dengan ini. Oke, berarti sini res.data tipe kamar .map x. Nah, itu ya. Sip. Data tipe kamar kan? Nah, data tipe kamar ya, sip. Kemudian ini namanya apa nih? Ini namanya adalah tipe kamar. Nah, tipe kamar. Nah, maka seperti ini. Let data tipe sama dengan ID tipe akan diisi x ID tipe kamar, kemudian nama tipe akan diisi x tipe kamar. Kemudian di sini tipe kamar push data tipe. Di sini baru get tipe kamar. Ya, sip. Nah, selanjutnya kita buat sebuah function get tipe kamar untuk menampilkan ke dalam select option ini. Nah, const get tipe kamar sama dengan kita akan ambilkan. Oke, maaf tadi sedikit terganggu karena ada panggilan. Nah, selanjutnya kita lanjut nih. Kita akan tampilkan ini ya. Kita akan tampilkan dari data tipe kamar ini akan masuk ke dalam select option yang ini. Ya, akan masuk ke dalam select option yang ini. Ya, kita akan ambil nilai ID-nya tipe kamar .html. Nah, kita kosongkan dulu. Kemudian tipe kamar ini dari mana? Dari select option ini, ID-nya tipe kamar ya, tipe kamar. Nah, jadi ini kurang A. Nah, gitu ya. Selanjutnya di sini adalah kita pecah tipe kamar .map xi. Nah, tipe kamar ini kan sudah diisi oleh data ini nih. Ya, sudah diisi oleh data ini, yaitu di push atau dimasukkan datanya. Nah, berarti secara otomatis tipe kamar ini sudah ada datanya. Datanya apa? Datanya adalah ini. Nah, kan gitu. Nah, selanjutnya adalah gini.
baru kita tampilkan. Nah, tipe kamar dot append apa? Nah, yaitu option value-nya. Nah, kita pakai kutip bukan kutip 1 tapi kutip yang di bawah angka atau di samping angka 1 atau di bawah huruf tombol ESC gitu ya. Nah, di sini option. Nah, klik option. Nah, value-nya x.id tipe, bukan ID tipe kamar lagi karena kita ambil dari sini. Nah, kan gitu. Selanjutnya di sini yang ditampilkannya adalah x nama tipe. Nah, itu kan. Kita refresh. Kita coba, kita refresh. Nah, klik edit, di sini pasti muncul. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah ketika ini diklik, misalkan yang ini tipe kamarnya Deluxe, urutan yang pertama, berarti otomatis dia akan tampil yang pertama, kan gitu. Tetapi kalau misalkan kasusnya seperti ini, tipe kamarnya ini yang Bougainville adalah tipe Super Deluxe SS, ketika diklik edit, ini masih Deluxe SS, harusnya adalah yang muncul adalah ini, kan gitu. Nah, maka supaya sesuai dengan apa yang kita pilih sebelumnya, ya, kita berikan ini di dalam data kamar ini. Nah, yaitu tipe kamar diisi oleh ini. Nah, tipe kamar ID, kan gitu. Nah, kita cek refresh. Kok belum muncul ya? Harusnya sama sih. Oh, gini. Ini posisinya harus setelah yang res data kamar, posisinya harus setelah ini res tipe kamar, karena JavaScript itu dibacanya dari yang paling atas baru ngurut ke yang paling bawah gitu ya. Berarti yang pertama adalah kita tampilkan dulu data semuanya yang ada di dalam ini, baru kita pilih berdasarkan seleksi berdasarkan yang ada di dalam data kamarnya, kan gitu. Nah, berarti yang ini kita pindahkan ke paling bawah. Dari res ini kita cut, kemudian kita pindahkan ke sini. Just, nah, itu ya. Sip. Oke, nah, sekarang kita refresh, coba. Nah, kan itu ya. Ini akan secara terpilih otomatis per Deluxe SS gitu ya. Kalau yang Deluxe ini secara otomatis sudah terpilih karena posisinya adalah yang paling pertama, kan gitu. Nah, dulu. Sedangkan yang ini otomatis, nah itu ya. Nah, sedangkan fasilitasnya kita akan coba nampilkannya tidak menggunakan JSON karena nanti ada fungsi yang ketika kita klik nanti otomatis dia akan terupdate secara sendirinya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke codingan. Nah, nanti kita akan tampilkan di sini fasilitasnya. Tetapi di sini kita tidak akan menggunakan JavaScript ini, gitu ya. Kita hapus saja dulu ini. Mana? Fasilitas. Ini kita hapus. Nah, kita masuk ke controller. Nah, kita akan isi nih di sini. Data fasilitas. Itu this mk ambil data fasilitas. Result. Nah, gitu ya. Nah, ini kita buat metodenya di dalam mode kamarnya. Dan ambil data fasilitas kamar. Kita buat function public function paste. Nah, this db this db get where, boleh pakai get where, boleh langsung where dulu boleh. Tipe fasilitas kita cek dulu dari tabel fasilitas kan ya fasilitas yang tipe yang jenis fasilitasnya adalah kamar. Fasilitas jenis fasilitas adalah kamar. This db
resume, atau nggak usah lah di sini pakai return aja, return. Nah, sip. Nah, di sini kamar pakai resume, sip. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan di sini. Nah, tampilkannya adalah dengan menggunakan for each. Kita masuk ke ubah. Nah, di sini PHP for each data fasilitas as tampilkan fasilitas. Nah, sini adalah kita akan buatnya dengan inputan checkbox ya, supaya tidak pakai PHP. Nah, sip. Input tipe checkbox. Nah, kan name-nya adalah checkbox, box fasilitas. Nah, tapi di sini namanya dengan array, gitu ya. Value. Nah, isinya apa? Isinya adalah tampilkan fasilitas ID fasilitas yang mana isinya adalah kita masuk ke codingan. Nah, nanti kita akan tampilkan di sini fasilitasnya. Tetapi di sini kita tidak akan menggunakan JavaScript ini, gitu ya. Kita hapus saja dulu ini. Mana fasilitas? Ini kita hapus. Nah, kita masuk ke controller. Nah, kita akan isi nih di sini data fasilitas. Itu this mk ambil data fasilitas resume. Nah, gitu ya. Nah, ini kita buat metodenya di dalam mode kamarnya. Dan ambil data fasilitas kamar, kita buat function public function paste. Nah, this db this db get where, boleh pakai get where, bukan langsung where dulu boleh. Tipe fasilitas kita cek dulu dari tabel fasilitas kan ya, fasilitas yang jenis fasilitasnya adalah kamar. Fasilitas jenis fasilitas adalah kamar. This db resume, atau nggak usah lah di sini pakai return aja, return. Nah, sip. Nah, di sini kamar pakai resume, sip. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan di sini. Nah, tampilkannya adalah dengan menggunakan for each. Kita masuk ke ubah. Nah, di sini PHP for each data fasilitas as tampilkan fasilitas. Nah, sini adalah kita akan buatnya dengan inputan checkbox ya, supaya tidak pakai PHP. Nah, sip. Input tipe checkbox. Nah, kan name-nya adalah checkbox, box fasilitas. Nah, tapi di sini namanya dengan array, gitu ya. Value. Nah, isinya apa? Isinya adalah
tampilkan fasilitas ID fasilitas yang mana isinya adalah tampilkan fasilitas, nama fasilitas. Sip. Nah, kita coba refresh. Nah, kan gitu ya. Oh, ini di BR aja lah, BR. Sip. Nah, itu ya. Itu muncul nih. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gini. Ini sama kasusnya seperti yang tipe kamar. Kalau yang tipe kamar kita klik, dia harusnya sesuai dengan tipe kamar yang ada di dalam tabelnya. Nah, di sini pun sama. Ketika misalkan seperti ini, ketika di dalam Melati Sukma saja fasilitasnya yang ada hanya shower dan kamar mandi, maka secara otomatis di sini harusnya adalah terchecklist shower dan kamar mandi, gitu ya. Ataupun misalkan hanya satu saja shower, berarti yang terchecklist adalah hanya shower saja, kan gitu. Nah, sedangkan di sini kan tidak terchecklist semua. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan membutuhkan yang namanya sebuah helper. Alat helper itu bisa dikatakan sebagai alat bantu kita ketika kita ngoding, gitu ya. Nah, kita akan buat sebuah helper di dalam kode igniter itu. Caranya adalah seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam application, kita cari helper, folder helper. Nah, di sini kita buat sebuah file helpernya. Nah, caranya adalah klik kanan, new file. Nah, ketika kita akan buat sebuah helper harus diakhiri dengan nama atau dengan kalimat helper. Nah, berarti kita buat sebuah helpernya seperti ini, hotel helper gitu aja. Nah, nama yang hotel itu kalian bisa tentukan sesuai dengan keinginan. Nah, gitu ya. Nah, sip. Nah, isinya apa? Isinya adalah ini. Function check akses. Akses. Nah, yang mana isi parameternya adalah kamar ID, fasilitas ID. Nah, itu ya. Kemudian isinya CI sama dengan get instant CI DB. Kita akan cari where kamar ID didapat dari parameter kamar ID. Nah, kemudian CI DB where fasilitas ID sama dengan parameter fasilitas ID. Nah, kan gitu. Selanjutnya result sama dengan CI DB get detail fasilitas kamar. Nah, kita akan ambil nilainya dari tabel detail fasilitas kamar. Oh, ini nah, gitu ya. Kita buat kondisi ini, if jika resultnya atau hasilnya adalah row lebih besar daripada 0, maksudnya adalah jika ada, nah, gitu kan, jika ada maka checklist return checked sama dengan checked. Nah, maksudnya adalah nanti dia akan mencari nih. Dia akan mencari dari tabel detail fasilitas kamar yang kamar ID-nya adalah berapa fasilitas. Nah, itu kan terchecklist semuanya ya. Nah, terchecklist semuanya karena ketika kita tadi input data kamarnya, misalkan kita input tabel kamarnya ya, yang baru. Nah, tambah kamar, nama kamarnya misalkan Mawar Melati.
harganya 1 juta, jumlah kamarnya 5, deskripsinya kamar bagus, tipe kamar VIP, yang ada hanya shower misalkan, dan kamar mandi lah, supaya nanti bisa ketahuan mana yang terchecklist yang tidak. Kalau tadi kan tiga-tiganya semua terchecklist. Gambarnya kita pilih misalkan yang JPEG, kita cari yang ini aja lah ya, sip, simpan. Nah, kita berarti di sini simpan. Nah, tadi yang ini kan semuanya tiga-tiganya terchecklist tuh. Tiga-tiganya terchecklist karena ketika kita input ini yang melatih Sukma sama Bougainville itu tipe jenis fasilitas kamarnya checklist semua. Nah, sedangkan yang Mawar Melati harusnya adalah yang checklist adalah 2 karena kita pilihnya 2. Nah, kita cek. Nah, kan gitu. Nah, shower hanya 2, shower sama kamar mandi. Sedangkan TV LCD tadi tidak dipilih, kan gitu. Nah, selanjutnya gini. Nanti ketika ketika terjadi proses perubahan data, nah, supaya lebih simpel, kalau ketika kita menambahkan data kamar yang pertama itu ada 3 proses. 3 prosesnya, yang pertama adalah kita input kamar, detail fasilitas, sama kamar galeri, kan gitu. Nah, jadi ada 3 proses inputan. Nah, sedangkan di sini nanti ketika diubah, kita nggak mau tiga proses itu lagi, tapi hanya 2 proses. Yang pertama adalah proses kamarnya, perubahan data kamarnya. Yang kedua adalah perubahan kamar galerinya jika kita akan merubah gambarnya. Nah, sedangkan yang fasilitas bagaimana? Yang fasilitas kita simpel aja. Kita yang fasilitas tinggal ketika ini diklik secara otomatis dia nanti akan merubah datanya secara otomatis gitu loh. Nah, sedangkan ketika kita tidak klik gitu kan, berarti dia juga tidak akan merubahnya gitu. Misalkan tadi 2 nih. 2 shower dan kamar mandi. Nah, nanti ketika misalkan ada perubahan ini, klik TV LCD, ketika di refresh dan ketika kita misalkan diklik, dia otomatis menyimpan datanya ke dalam detail fasilitas kamarnya. Nah, sedangkan sekarang kan tidak. Dalam arti seperti ini. Ya, artinya adalah seperti ini. Artinya ketika kita klik, dia tidak akan merubah atau tidak akan merespon apa-apa. Nah, kita sekarang akan memanfaatkan ketika diklik dia akan menambahkan secara otomatis, atau misalkan ketika yang sudah diklik dia dihapus, klik dia akan menghapus data yang terchecklist ini di dalam detail fasilitas kamarnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita memanfaatkan yang namanya JavaScript. Ya, kita akan memanfaatkan yang namanya JavaScript. Oke, sekarang kita masuk ke codingan, yaitu diubahnya. Nah, yang diubah kita akan buat perintah seperti ini. Kita akan ambil yang kelasnya adalah form check input on click function. Berarti maksudnya ini seperti apa? Maksudnya adalah jika data ini terklik maka dia akan melakukan sebuah perintah. Tapi jika tidak terklik maka dia tidak akan melakukan perintah. Nah, gitu ya. Berarti di sini gini. Form check input, jika diklik dia akan menjalankan fungsi sebagai berikut. Nah, kita buat parameter dulu, const, atau buat variabel dulu, const kamar sama dengan, nah, seperti ini, this dot data kamar. Nanti akan dijelaskan const fasilitas sama dengan this data fasilitas. Nah, ini dapat dari mana data ini? Yaitu didapat dari ini. Nah, ini ada data des kamar, data des fasilitas. Nah, kita akan ngambil data ini.
Nah, data kamar ini kan diisi oleh ID kamarnya, sedangkan data fasilitas akan diisi oleh ID fasilitas kamarnya, kan gitu ya. Nah, kalau kita refresh dan kita klik kanan view page source, nah, kita arahkan ke yang fasilitas. Nah, kita cek nih fasilitas, data kamarnya 13 karena kamar yang kita akan rubah adalah 13. Nah, kan gitu. Data fasilitasnya ID-nya 13. Nah, di sini pun sama. Nah, ini lagi. Nih. Data kamarnya 13 tetap karena kita ID kamarnya nomor 13, sedangkan fasilitasnya yaitu untuk fasilitas ini itu adalah berapa? 22. Nah, terus selanjutnya data kamarnya 13 tetap. Nah, tapi data fasilitas ini ID-nya adalah 23, berarti yang ini. Yang TVLCD itu ID detail fasilitas kamarnya adalah yang 30 berapa tadi? 23. Nah, kan gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya gini. Selanjutnya kita ke codingan, kita buat seperti ini. Nah, kita masuk ke yang ini. Nah, kita buat perintah seperti ini. Ajak URL sama dengan base URL index.php admin kamar. Nah, di sini buat metodenya adalah cek fasilitas. Nah, kita aja lah. Dan di sini type-nya adalah post. Kemudian datanya kita ambil dari ini. Nah, kamar ID kan diisi oleh kamar. Fasilitas ID kan diisi oleh fasilitas. Nah, kan gitu. Jika sukses function res location dot reload, itu aja lah supaya nanti akan refresh, atau misalkan nggak refresh juga tidak jadi masalah sebenarnya. Nah, berarti sekarang tugasnya adalah gini, kita buat sebuah metode cek fasilitas di dalam controller kamar. Nah, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke kamar, kita buat public function cek fasilitas. Nah, di sini gini. This db where kita cari kamar ID-nya adalah this input post kamar ID this db where fasilitas ID yang sama dengan diinputkan input post fasilitas ID. Nah, gitu. Cari sama dengan this db where bukan where ya, tapi get detail fasilitas ID. Detail fasilitas kamar, detail fasilitas kamar. Kan gitu. Nah, sekarang kita buat kondisi jika if cari numrow lebih besar daripada 0, maksudnya adalah jika ketemu maka apa yang akan dilakukan, jika tidak maka apa yang akan dilakukan. Kan gitu. Jika ketemu, kita hapus nih, kita hapus datanya this db where kamar ID this input post kamar ID
this db where fasilitas ID diisi oleh this input post fasilitas ID. Nah, this db delete detail fasilitas kamar. Nah, di kurang A. Fasilitas ID kamar ID. Nah, gitu ya. Maksudnya ikuti apa sih? Nah, maksudnya gini. Yang pertama adalah kita akan cari dari tabel detail fasilitas kamar yang kamar ID-nya adalah berdasarkan ini ya sama fasilitas. Nah, jika ketemu maksudnya adalah jika ketemu, ketika dicari ketemu, nah, kita hapus. Kalau kok kenapa dihapus? Karena kita akan ini, maksudnya adalah yang ketika ini di checklist ya, kita hapus checklistnya, nah gitu ya, dia akan menghapus. Nah, tuh secara otomatis dia udah hilang tuh, kita refresh tuh hilang, gitu kan. Contoh lagi, misalkan yang ini dulu kita checklist nih, tuh ini akan kehapus. Nah selanjutnya jika ini kita checklist ulang lagi, bagaimana? Nah, dia nggak mau tuh, maka kita akan inputkan. Nah kan gitu ya, data sama dengan kamar ID akan diisi oleh this input post kamar ID. Fasilitas ID akan diisi oleh this input post fasilitas ID. Ini bukan pakai titik koma. Nah, baru this db insert detail fasilitas yang isinya adalah data. Kalau tadi kan ketika ini diklik, ketika yang tadi yang di checklist, ketika dihapus checklistnya, dia akan menghapus datanya, sehingga ketika kita refresh dia akan tidak ada gitu ya. Nah, sedangkan sekarang kalau misalkan yang tadinya kosong kita checklist, harusnya ada kan gitu ya. Nah, kita refresh. Nah ini shower ya, nah, hanya satu shower. Misalnya kamar mandi tambahin nih, klik. Terus ini internet server error. Kita coba cek detail fasilitas. Oh, di sini detail fasilitas kamar ya. Sip. Nah, kita refresh nih. Kita refresh, kita cek. Klik. Nah, ada ya, klik. Nah, kan gitu. Nah, ini yang ini. Hanya satu, misalkan ada tambahan nih, klik. Nah, jadi kan, nah, itu untuk yang fasilitasnya. Sip. Selanjutnya adalah kita akan nampilkan gambarnya. Nah, kita akan nampilkan gambarnya yang diambil dari ini. Nah, data galeri gambar. Nah, ya, nanti kita masuk codingannya, kita diubah nih, yang ini masuk ke dalam sini, di dalam. Nah, sip. Trace.data galeri data galeri kamar .map x. Nah, kita ambil yang ini. Nanti. Oh, di ini belum ada ID atau namanya, kita tambahkan ID aja lah ya. ID gambar kamar. Nah, di sini. Nah, kita akan masukkan gambar kamar .prop. Nah, src akan diisi oleh x. Akan diisi oleh apa ya di sini? Kalau apa namanya? Kalau src berarti pakai base URL ya. Berarti src sama dengan, kita akan ambil dari base URL
kemudian aset apa ya, upload ya. Kita akan ambil gambarnya dari folder upload, berarti dari ini upload. Nah, akan diisi oleh plus egg.url. Sip. Nah, kita cek, kita refresh. Wah, kan ada ya gambar kamarnya. Klik kita yang ini, misalkan ini nggak ada gambarnya, yang ini nggak ada, yang ini ada. Yang tadi berarti nggak ada gambarnya ya, nanti pas ketika dirubah jadi ada ya. Oke, ini kan tidak ada gambarnya dulu, nanti ketika kita rubah pilih gambarnya harusnya ada nanti. Nah, klik. Nah, gambarnya ini yang bougainville, gambarnya yang ini. Oke, sip. Nah, itu untuk yang apa namanya, untuk yang menambahkan gambar ke dalam apa namanya, ke dalam image ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan buat fungsi untuk proses ubahnya. Nah, kita ke kamar, kita ke metodenya adalah ubah. Nah, di sini karena beda dengan tambah. Kalau tambah kan hanya dua apa namanya, hanya dua ditambahkan hanya ada 3 ya proses, untuk 3 proses: simpan data kamar, simpan data simpan data galeri, kemudian detail fasilitas kamar. Nah, sedangkan yang diubahkan fasilitas kamar ini atau detail fasilitas kamar ini sudah ketika kita checklist. Nah, kan gitu. Nah, berarti hanya ada 2 sekarang. Hanya ada 2, yaitu untuk kamar itu sendiri jika terjadi perubahan. Kemudian yang kedua adalah jika gambar yang kita pilih ini, itu akan masuk ke dalam sini. Nah, berarti hanya ada 2, kamar sama kamar galeri. Nah, berarti di sini adalah seperti ini. Yang untuk kamarnya kita copy dari yang sudah ada, dari yang kamar, dari yang add, kita kopikan ini aja dari data kamar. Kemudian di fungsi ubah, nah, di sini kita pastekan ya, kita pastekan nama kamar, harganya, jumlahnya, description, tipe kamar, ID-nya. Nah, ini untuk proses ubah data kamar. Proses ubah data kamar. Nah, selanjutnya di sini db set data kamar, db where ID kamar, ID, db update. Apa yang diupdate? Yaitu kamar. Sip, kan gitu ya. Ini untuk proses ubah data kamarnya. Selanjutnya adalah untuk proses untuk proses ininya, kamar galerinya. Nah, untuk proses ubah kamar galerinya. Ada lagi nih. Proses ubah data galeri. Nah, ceritanya gini. If kita buat sebuah kondisi, jika empty, maksudnya adalah berarti jika jika ininya kita nggak pilih, misalkan kita nggak mau merubah fotonya, berarti kan ini tidak dipilih tuh. Nah, berarti langsung terjadi proses perubahan. Tapi jika terubah atau jika kita akan berubah, berarti ini kan tidak kosong tuh. Nah, berarti di sini adalah jika kosong dulu. Apa yang kosong? Nah, file, galeri, itu kan? Namanya name. Maka jika tidak kosong berarti kan akan terjadi proses upload lagi tuh. Nah, kita copy aja dari yang sudah ada nih. Nah, ini sip, kita copy, paste.
Nah, tuh, ya kan? Kemudian this upload to upload. Nah, apa yang akan kita upload itu galeri. Di sini galeri atau bukan? Galeri. Ya, sip, galeri. upload galeri. Nah, di sini data galeri sama dengan ini URL nama, bukan nama, URL-nya akan diisi oleh foto ya. Nah, sip. Kemudian kamar ID, nah, sip, ID, sip. Kemudian this db set data galeri, data galeri. Nah, kan gitu. Kemudian this db where id kamar galeri, gitu kan? Oh, berarti sebentar, di sini harus ada perubahan datanya ya. ID kamar galeri didapat dari sini. Kita ambil sebentar. Kita buat untuk nampungnya aja. Kita buat input tipe hidden di sini ya. Gini. Sip input type hidden, value kosongan, name id galeri. Di sini kita tambahkan ini gambar galeri URL. Sip. Berarti kita cek dulu, refresh data galeri, gambar galeri. Nah, kita nanti ini ditambahkan bukan hanya URL aja, tetapi ada ID kamar galerinya. Nah, berarti kita masuk ke mode kamar. Mana mode kamar? Mode kamar, model kamar, application, model kamar. Nah, di sini berarti yang di get JSON, get galeri gambar. Nah, ini kita tambahkan nih kamar galeri.id, apa sih? Kamar galeri, ID kamar galeri, ID kamar galeri. Nah, supaya nanti kita muncul ID kamar galerinya. Nah, kita refresh, ada dua, yaitu ID kamar galeri sama URL-nya. Nah, ID kamar galeri ini kita nanti akan masukkan ke sini, akan masukkan ke yang input type hidden ini. Nah, name, ya, ID galeri. Nah, di sini berarti input name apa tadi? ID galeri ya, ID galeri dot file ke diisi oleh ID kamar galeri. ID kamar galeri, kita cek lagi ID kamar galeri. Oke, sip. Nah, ini nanti jadi ID untuk proses perubahannya. Berarti di kamar mana? Ubah ya. Ubah. Nah, where this input post ID kamar ID kamar galeri atau ID galeri tadi disebutnya? ID galeri. ID galeri. Nah, ya. And this db update kamar galeri. Sip. Nah, selanjutnya udah ya. Nah, terus ubah data galeri udah. Jika terjadi ada
perubahan datanya. Jika tidak, ya udah, berarti nggak update data galerinya, kita nggak ada. Berarti hanya satu. Prosesnya hanya ini aja. Sip, coba. Kamar Melati Sukma 2. Kita cek lagi deh. Kamar Melati Sukma 2. Tadinya saja jadi 2. 2, karena ini tadi tidak ada gambarnya. Fasilitasnya ini 2, kita upload gambarnya yang gambarnya yang ke game room lah. Sip, cek, simpan. Oh, kok nggak terjadi? Oh, ininya belum nih. Nah, kita buat di session set flash data pesan div class alert success data kamar berhasil diperbaharui. Ini baru di redirect ke apa namanya, admin kamar, kemudian refresh. Sip, kita kembali. Nah, masukkan Melati Sukma 2. Kita edit. Tadi yang pertama tidak ada gambarnya, sekarang ada gambarnya tuh. Nah, sekarang misalkan yang ini nih, yang Bougainville, karena tadi gambarnya adalah kolam renang, kita coba rubah gambarnya jadi yang game lah, yang game tadi, game mana game room. Nah, ini ya, game room. Sip, kita simpan. Nah, data berhasil diperbaharui. Ini berarti gambarnya jadi game. Nah, yang ini juga sama, karena tadi kita yang tadinya tidak ada gambarnya, sekarang jadi ada gambarnya, game. Sip. Nah, sekarang yang ini Kamar Melati, kita nggak akan rubah gambarnya, tetapi kita akan coba rubah gambar, rubah namanya saja, Mawar 3 misalkan, harganya 200.000, jumlah kamarnya 10. Nah, sip, kita cek, simpan. Nah, tadi apa, Mawar 3 200.000. Sip. Nah, oke. Nah, itu ya, itu untuk ubah data kamar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk buat yang detail data kamarnya.